Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi wa sahbihi nujumir rasyad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'du, faqul hadratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para sepuh semua yang saya hormati dan saya muliakan. Wabil khusus kepada pimpinan Majelis Taklim Samsis Sumus, beliau Bapak Ustaz Mabrur yang saya cintai dan saya hormati serta saya muliakan, serta tokoh masyarakat setempat, beliau Bapak Yasa Sanin yang saya hormati dan saya muliakan. Tak lupa kepada para orang tua kami membawa acara, Bapak Jaja yang saya hormati dan saya muliakan, Bapak Mundasir, Bapak Mito, Bapak Sobirin, semua yang saya hormati dan saya muliakan, serta rekan-rekan seijo senasib seperjuangan yang saya cintai dan saya hormati, saya muliakan, rahimakumullah. Hadirin, mari kita sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin sebagai ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup yang begitu besar dan begitu banyak kepada kita sekalian. Di antara nikmat hidup yang masih dapat kita rasakan bersama-sama sampai di malam hari ini, alhamdulillah kita semuanya masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengerjakan sebagian daripada bentuk ketaatan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ketaatan yang saya maksudkan ialah kita sama-sama bisa mengerjakan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan selawat Nabi, zikir, tahlil, dilanjutkan dengan pengajian. Saudaraku rahimakumullah, semua yang saya hormati dan saya muliakan, selawat serta salam semoga tersanjungkan atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan masalah nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini ialah masih diberi kemudahan untuk bisa menghadiri majelis yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apa. Alhamdulillah. Nabi SAW pernah berpesan pada sahabat Ali karramallahu wajha. Saat itu Nabi sedang sakit. Kemudian Nabi memanggil sahabat Ali untuk datang ke rumah baginda Nabi. Sahabat Ali datang menghadap Nabi SAW, kemudian duduk. Lalu Nabi berpesan kepada sahabat Ali. Ini Nabi sudah sakit. Pesannya bagaimana? Panjang pesannya. Di antara pesannya yang panjang yang saya bacakan di dalam wasiatun Nabi, salah satu pesannya adalah bunyinya begini. Ya Aliyu, idza madda 'alal mu'mini arba'una sabahan walam yujalisil ulama'a fasaqal bu wajasara 'alal kaba'iri li'annal ilma hayatul qalbi. Kata Nabi ketika berpesan terhadap sahabat Ali, wahai Ali, bila seorang mukmin 40 waktu subuh berlalu tanpa duduk dengan majlisnya ulama, maka hatinya akan mengeras. Hatinya akan apa? Akan mengeras. Itu yang pertama. Yang kedua, akan berani melakukan dosa-dosa besar. Alasannya apa? Karena sesungguhnya yang membuat hati kita menjadi hidup adalah ilmu pengetahuan.
dalam hadis yang lain Nabi tegaskan, ini untuk kita semuanya ya, Nabi tegaskan dalam sebuah sabdanya. Nabi bersabda begini, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-mayita binuril hikmati kama yuhyil ardu al-mayitata bima'il matar. Kata Nabi, hendaklah kalian duduk bersama majlisnya para ulama dan mendengarkan perkataan orang-orang ahli hikmah, orang-orang yang memiliki pengetahuan yang bermanfaat untuk urusan akhirat, untuk urusan keagamaan. Dengarkan apa yang disampaikan. Karena apa? Karena sesungguhnya yang membuat hati seseorang menjadi hidup, atau cara Allah menghidupkan hati seseorang itu dengan apa? Dengan memberikan ilmu pengetahuan yang masuk di dalam hati orang itu. Seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang kering, yang mati dengan air hujan. Sekarang begini dah, musim kemarau, sebulan, 2 bulan, 3 bulan udah mulai nih pertumbuhan rumput-rumput mulai pada mengering, ya, daunnya menguning. 4 bulan, 5 bulan, sebagian tumbuhan pepohonan ada yang mati. 6 bulan kalau toh masih ada yang bisa bertahan hidup, ya, kalau toh masih ada, daunnya enggak subur, udah hijau, ya, paling menguning daunnya, ya, lama-lama rontok. Yang tersisa tinggal batang, dahan dan ranting. Kalau toh ada yang tersisa masih subur, paling disiram, ya gitu. Nah ini, jadi berbicara tentang hati yang sudah mati ini. Jadi saya menggambarkan dengan sebuah HP. Ya. HP kalau sudah lowbat, ya, sebagus apapun ini HP, mau merek apalah Pak Dokter, walaupun HP terbaru ini, keluaran terbaru, kalau HP-nya lowbat, 0% dayanya. Nih, kita mau tombol menu apa saja, tombol menu galeri, nggak kebuka. Padahal cuma sekedar lihat gambar foto di sini. Boro-boro bisa buat buka YouTube, nggak bisa, sekalipun paketnya banyak begitu. Kita mau tombol, mau pencet menu kontak, mau telepon, mau WhatsApp, nggak bisa. Karena apa? Karena HP ini lowbat. Begitulah gambaran ketika seseorang hatinya mati. Ya, dipencet tombol sholat, ya, zikir, pencet tombol zikirin, ya, nggak gerak sama sekali. Karena apa? Lowbat. Suruh puasa Ramadan, alasannya nggak kuat, mahnya parah. Ya udah, usah puasa dah, orang nggak kuat. Sholat nggak usah, begini lama-lama. Ya udah, baca Quran, nggak bisa baca Quran. Yang bisa baca Quran, matanya udah nggak jelas. Yang nggak jelas, yang masih jelas pun masih muda nih, nggak mau baca juga. Ya udah, nggak mau baca sendiri, dengerin orang baca Quran, nggak mau juga. Semua baunya wamtana'atil a'dha'u ani tomat. Seluruh anggota tubuh kita ini apabila hatinya sudah mati, seluruh akan menolak untuk mengerjakan ketaatan. Telinga suruh mendengarkan yang baik-baik, nasihat agama, gampang. Ya, mulutnya suruh zikiran, ogah banget, ya. Matanya suruh melihat orang-orang sedang zikiran pun melengos. Ya Allah, naudzubillah. Kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala
hatinya hidup. Buktinya inilah. Ini sudah cukup untuk bukti kalau hati kita masih hidup. Jadi masih berkaitan dengan masalah majelis taklim ini, untuk memotivasi, untuk menyemangati. Nabi SAW pernah memberikan gambaran di akhir zaman tentang umatnya. Dalam sebuah sabdanya Nabi SAW bersabda, "Sayati zaman ala ummati yafiruna minal ulama'i wal fuqaha'i fayabtalihumullahu bithalasi baliyatin ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wasaniyatu yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wasalisatu yakhrujuna minad dunya bi khairi imanin naudzubillah." Kata Nabi, kelak akan datang suatu zaman atas umatku di mana mereka itu akan menjauh dari para ulama dan orang-orang ahli fikih. Menjauh ini bisa secara lahir, tidak pernah mau menghadiri majelis taklim, tidak pernah mau bergaul dengan orang-orang alim, orang-orang soleh. Bisa jadi hatinya betul-betul nggak nyambung sama sekali, nggak ada mahabbah sama sekali dengan orang-orang soleh, orang-orang alim. Seolah-olah ini alergi, ya. Seolah-olah alergi. Ya, kalau bisa itu orang-orang alim dicari kejelekannya, ya, sekecil mungkin diangkat kalau bisa. Tanda apa? Tanda memang hatinya sudah bisa digambarkan oleh Nabi. Sekarang sudah terjadi, Ustaz Mabrur. Ya, sebagian orang menjauh dari para ulama. Kalau sudah begitu, menjauh dari para ulama, menjauh dari para ahli fikih, yang akan terjadi apa? Maka Allah akan memberikan 3 ujian kepada orang itu. Yang pertama, Allah akan memberikan ujian berupa usahanya tidak berkah. Bicara berkah bukan masalah sedikit banyak. Bicara berkah, apa yang dilakukan, apa yang diusahakan bisa mendatangkan, bisa mengajak kepada kebaikan. Itu berkah. Ya, itu ujian yang pertama. Keberkahannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sedikit, mau banyak sama saja. Kalau keberkahannya sudah dicabut, tidak akan mendorong, tidak akan membantu orang itu mengerjakan kebaikan. Itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua, akan dikuasai, akan dipimpin oleh pemimpin yang dolim, naudzubillah. Kayak apa ini hidup rasanya? Ya. Udah rezekinya nggak berkah, dipimpin oleh pemimpin yang dolim, nggak enak banget kayaknya hidup. Ya nggak ada enak-enaknya hidup kalau udah kayak gitu. Nah, yang terakhir ini yang sangat-sangat menurut saya sangat-sangat menakutkan. Yakhrujuna minad dunya bi khairi imanin, keluar dari dunia, meninggal dalam keadaan tanpa iman. Naudzubillah min dzalik. Oleh sebab itu, saudara sekalian, mari kita sama-sama ayolah bareng-bareng ramaikan majelis taklim. Kita niatkan juga selain untuk menambah pengetahuan, melaksanakan sebagian dari perintah Allah dalam Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, juga kita dalam rangka ngecas hati. Karena apa? Karena memang itu setrumnya hati kita adalah ilmu pengetahuan. Ini saja dulu untuk muqaddimah. Ini baru muqaddimah, ya. Muqaddimah ini